senantiasa meminta bukti. Kepercayaan gitu ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an ya, saya terjemah aja ini. Orang ahli kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkan kepada kami secara nyata ya Allah itu ya. Maka mereka tersambar petir karena kezalimannya. Nah, ini diibaratkan atau disamakan dengan dulu ya. Jadi mereka kalau disampaikan ayat Al-Qur'an, mana buktinya? Mana Allah itu mana gitu. Gitu kan. Sekarang juga gitu. Mana itu dalilnya dari mana? Itu pemikiran dianya saja itu. Dalam kitab nggak begini. Jadi cari kitab yang sesuai dengan kehendak dia gitu. Ya. Jadi kebanyakan bukan bagaimana cara mengamalkan Quran, tapi amalan dia didalili Quran. Nah, itu pakai ini bahasa ya. Ilmu alat, ilmu apa-apa gitu. Padahal sebenarnya sih itu harus dilaksanakan. Tapi karena dia pintar putar-putar itu ayat Al-Qur'annya. Mohon maaf nih, saya contoh aja ya, biar lebih jelas gitu. Babi itu haram. Udah itu begitu, selesai aja babi haram. Nah, dia pelintir-pelintir. Yang haram itu dagingnya. Gitu. Kalau tulangnya enggak, kalau ususnya enggak. Itu kan vaksin dari babi. Vaksin untuk orang haji. Oh, itu kan dari ususnya doang. Itu kan sudah diputer-puter itu. Intinya apa? Fulus biasa. Bikin fatwa gitu ya. Nah, ini kayak gitulah ya. Saya menyampaikan inilah Al-Quran, begitulah kata Allah ya, bicara tentang Alkitab. Selanjutnya, memandang salah kepada orang yang beriman. Jadi kalau ada sesuatu pendapat yang bertentangan dengan keinginan dia, gampang itu nyebutnya, fundamentalis, radikal atau apa saja, pokoknya kumaha carana ya menolak itu ya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 59 kan. Katakan kepada ahli kitab itu, apakah kamu menang kami salah karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Udah jelas kok Qur'annya. Tapi kan itu penafsiran siapa? Itu penafsiran kamu saja gitu. Padahal dia tahu itu benar itu, tafsiran itu. Ya. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini salah satu juga ciri-ciri ahlul kitab menurut Allah ya, bukan menurut hadis nih. Ya, karena Quran itu cukup ya. Masalah keyakinan akidah itu Quran sudah lengkap itu. Ya, jangan diterjemahkan oleh manusia. Kalau diterjemahkan oleh manusia nanti bagaimana manusia? Ya. Ini akidah ini ya. Ini akidah ini. Ahlul kitab ini dibahas dalam Al-Qur'an. Tidak di hadis ini. Al-Qur'an kok ngomong langsung. Ya. Kita lanjutkan. Berbuat bid'ah. Ini ya. Ini nanti ada khusus bicara tentang bid'ah ya. Tapi globalnya aja bid'ah ya. Karena masalah bid'ah itu dipersempit ya. Bid'ah itu hanya masalah sholat doang gitu. Yang lain mah enggak gitu. Hanya ubudiyah saja. Tidak sadar dia sedang mengerdilkan arti Islam. Dibahas itu. Ya, ini bid'ah yang tidak sesuai dengan dia bid'ah. Gampang itu ngabid'ah kunte. Padahal bid'ah itu bukan masalah sholat aja. Apapun, ekonomi, budaya, politik, apalagi. Artinya kalau tidak ada contoh atau dilarang oleh Rasulullah, itu haram dilaksanakan. Bukan bid'ah lagi itu, kufur itu. Ya. Jadi ini yang pengertian bid'ah ya. Insya Allah nih lain waktu kita bicara khusus bid'ah ya. Tapi ini kita bicara dulu cirinya itu. Cirinya itu bid'ah. Nah, bid'ah itu maksud apa? Ya, ini ayatnya ya. La taghlu. La taghlu itu jangan kamu berlebihan dengan cara yang tidak benar dalam agama. Ditambah-tambah gini-gini. Ini kan diperintahkan ini. Padahal nggak ada itu, ya. Nggak ada dalam hadis, nggak disebutkan itu. Harus itu. Ya, padahal udah nggak jelas, nggak ada itu. Diada-adakan gitu. Karena begini, begitu. Alasannya macam-macam, ya. Nah, itu padahal bukan ajaran Islam, ya. Bukan ajaran Islam. Tapi diislamisasi, gitu. Karena ulama dulu membolehkan. Nah, itu kan kita tidak lihat perjalanan dulu, misalnya para ulama, ya, aulia, bagaimana, kenapa ini? Mungkin, ya itu kita tidak tahu, wallahu alamnya. Kita jangan menyalahkan para ulama dahulu. Mungkin mereka apa alasannya? Hanya dipakai legitimasi sekarang. Itu kan, itu diam aja. Gitu ya. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia. Dan mereka sendiri tersesat dari jalan lurus.
Nah itu ya, berlebihan kemudian meniru adat budaya mereka gitu. Gitu ya. Nah itu begitu cirinya ya. Jadi dalam rangka untuk popularitas atau apa, ya boleh. Ada yang contoh kecil aja nih. Ulang tahun. Oh, kemudian misalnya maaf nih, tiup lilin atau apalah, makan kue. Oh, itu kan dalam rangka tasyakur binikmah. Waduh, itu bahasa. Padahal itu kan sudah jelas budaya bukan Islam, Nasrani gitu. Begini-gini, kan nggak apa-apa. Musik kan boleh. Padahal itu budaya Nasrani, misalnya gitu. Ya. Nah ini, jadi ciri khasnya begitu ya. Dia ngerti Quran, dia ngerti kitab, tapi justru menyimpang dari Al-Quran ya. Kemudian, nah khas ya, ini pasti kasat mata ini. Ya, yaitu senantiasa berpecah belah dalam Al-Quran, dan mereka Ahlul Kitab tidak berpecah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran, karena dengki antara mereka. Ya, mohon maaf nih, saya singgung dikit ya. Kenapa coba sekarang umat Islam dipecah-pecah dengan ormas-ormas atau organisasi yang ada? Semua itu menganggap kelompok kami yang benar, kelompok kami yang akan masuk surga. Ini jaminnya, Syekh Anu, Kiai Anu, Ajengan Anu. Emang dijamin? Hanya Allah yang menjamin kita masuk surga. Dan coba lihat di dalam surat Rum ya, surat Rum itu 31-32 itu. Orang musyrik itu yang berpecah belah itu. Dan merasa bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Nah, ini yang paling bahaya itu. Sehingga menyalahkan yang lain. Tanpa pengetahuan. Hanya karena dengki aja. Karena begini, Jadi kalau selama Ahlul Kitab tidak berpegang Quran, hanya berpegang kepada pendapat ulama atau pimpinannya, nggak akan bersatu umat Islam. Bagaimanapun ya. Kita lanjut ya. Yang 12, nah, membuat fatwa untuk kepentingan duniawi. Nah, Allah nyinggung nih dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah 79. Fawailul ladzina yaktubuna kitab bi aidihim tsumma yaqulu hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nah, celakalah orang yang menulis kitab, ya katakanlah fatwa lah kalau boleh dikatakan, tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ya ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Nah, ini yang dimaksud harga yang murah. Kalau fatwa ulama, itu artinya seluruh ulama itu, jangan ulama tertentu. Betul nggak itu fatwa itu? Misalnya gitu. Apakah ulama diwakili oleh hanya, MUI? Oh, tidak juga. Banyak ulama-ulama yang lebih baik, tapi mereka tidak disebut. Kalau memang urusan, kalau zaman para sahabat ya, para tabi'in itu fatwa itu ya disepakati oleh ulama-ulama semua gitu. Bukan kelompok orang gitu. Tapi ujungnya kan tadi itu, harga murah gitu. Ya. Jadi hati-hati nih ya. Hati-hati pembuat fatwa ini. Orang Kristen kenapa sesat? Karena ada fatwa. Kalau kita sebut fatwa lah. Yaitu berkumpul dalam Konsili Nasea ya. 324, wallahualam nih kalau saya salah sebut. Jadi mereka berkumpul untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu 3. Tuhan Bapa itu kan bukan dari Injil, dibulak-balik dalam kitab Injil nggak ada itu. Tapi bagaimana keyakinan mereka? Orang Yahudi Uzair anak Tuhan, wah malah dipertuhan, Uzra ya mereka sebut. Sekarang Yesus, itu kan tidak ada tuh dalam kitab mereka itu. Ya, itu adalah fatwa lah kalau sekarang itu. Bikin fatwa. Konsili Nicea, muktamar, ya, karena mungkin pada saat itu Nasrani bagaimana ya, maka dia bikin fatwa itu. Kalau sekarang ya, kalau disebut fatwa, kalau di situ apa namanya ya, itu kan pendapat pendeta-pendeta berikut. Nah itu justru ya, yang menyesatkan umat bukannya orang bukan durhaka, tapi justru para ulama ya, para pendeta gitu. Gitu ya. Nah ini membuat fatwa untuk kepentingan duniawi. Kita lanjutkan. Penjilat penguasa, ini ngeri nih. Kalau udah dengar ini, pasti orang nyebut radikal ini. Nggak apa-apa ya. Saya nyampaikan aja ini Al-Quran. Ya. Al-A'raf 71-76. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ditinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi, nah ini bahasa Allah ya. Walakin, nah ini bahasa walakin kan. Walakin nahu artinya akan tetapi, dia cenderung kepada duniawi untuk menghitung keinginannya yang rendah itu.
Coba, tidak terdeng-aling-aling Allah menyebutnya kepada manusia kayak gini nih. Perumpamannya seperti anjing. Nah, luar biasa itu anjing itu apa ya? Mungkin paham lah kita kalau bicara anjing apa? Pekerjaannya, kelakuannya. Dia akan turut kepada orang yang memberi makanan. Itu kan begitu anjing itu. Karena dapat duit, wah apa yang diinginkan oleh tuannya tadi dilaksanakan. Walaupun bertentangan dengan Quran dan As-Sunnah. Yang penting makanan, ya, dapat daging gitu, dapat bagian. Itu kan anjing. Yang dimaksud dengan anjing ini, kenapa Allah kok kalbun yuk? Kasar sekali nih kalau bahasa kita kan disebut anjing itu kasar. Ini Allah mengatakan, mataluhu kamatalin kalb. Mereka bagaikan anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkan, ia tetap menjulur. Ya begitu. Dikasih tahu, peduli amat. Yang penting dapat duit nih. Itu masalahnya ya. Yang penting duitnya. Inilah yang disebut menjual, mendustakan ayat kami. Dan Allah menyampaikan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, kepada kita. Ceritakanlah kisah ini agar mereka berpikir. Kan perintah ini ya. Perintah ini disampaikan kepada umat, kepada ulama yang mendengar uraian ini juga. Ini sudah saya laksanakan tugas ini ya. Kenapa? Ya itulah ya. Ngeri nih bahasa kalbun itu. Ini di sini nih di Al-A'raf ayat 78 ya. Mathaluhu kamathali kalb. Permisalan mereka seperti anjing. Masya Allah ya. Nggak apa-apa. Ini kan saya sampaikan Al-Quran. Ini bahasa Allah kok ya. Bukan hanya bukan bahasa kehendak saya. Silakan kalau memang ada penafsir lain, silakan. Tafsirkan anjing dengan apa? Ucing. Nggak bisa itu. Ya. Karena banyak ulama yang benarnya ke sana karena memang tidak sesuai dengan pendapatnya, berubah. Contohnya, Azar itu ayahnya Nabi Ibrahim. Tapi karena menurut pendapat mereka bahwa bapak Nabi itu harus beriman, dialihkanlah. Di mana-mana bahasa Arab yang namanya abun itu bapak. Kok dirubah jadi paman sih? Nah, itulah ciri khas Ahlul Kitab ya, melintir-melintir. Yang penting pendapat dia cocoklah dengan kitab. Bukannya kita dicocokkan dengan Al-Quran, tapi Al-Quran cocok nggak dengan pendapat pemikiran dia atau kelompok dia. Dipaksakan ya. Dalam istilah, bukannya mengamalkan dalil, tapi mendalili amal. Wallahualam ya. Nah itu bahasa gitu. Kemudian akhir, hanya pandai berteori. Ngeri juga ya. Tapi memang demikian lah Allah menyampaikan kepada kita. Ini bahasanya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun? Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab? Nah, ini kan membaca kitab. Ya kalau orang awam sih nggak pernah baca kitab kan nggak ngerti dia. Mabok? Ya mungkin karena dia tidak tahu. Ini jelas kok dalam Al-Quran ini ayatnya. Dalam Al-Quran dikatakan kita tuh harus memakan yang baik, yang thayyib. Jangan sampai mencelakakan. Bari dalil muter-muter. Ya, udah tahu itu. Yang namanya nikotin merusak paru-paru. Tapi kan masa bodoh amat. Yang penting saya nikmat. Itu kan. Ini ciri ahlu kita begitu. Teori aja ngajak orang yang baik, tapi diri sendiri merusak tuh, melanggar ayat Al-Qur'an. Ya, wallahualam. Maka kata Allah, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Sangat dibenci Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang ini berlebihan, tapi inilah yang bisa saya lakukan kepada pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan menyimak dan jadi peringatan. Jangan ditolak kalau memang ini firman Allah. Kalau salah, silahkan tunjukkan salahnya. Ya, jangan sampai diadukan dengan pendapat ulama. Lihat Al-Qur'annya, ini salah ini, ayat ini nggak apa-apa ya. Nah itu ya, 4 ciri-ciri yang perlu kita waspadai ya. Baik sebagai ulama maupun sebagai masyarakat biasa ya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang masuk surga itu innalladzina amanu wa amilu sholihat. Orang beriman dan beramal soleh. Siapa saja yang amal soleh masuk surga. Bukan sesungguhnya orang yang beriman dan berilmu menguasai kitab masuk surga. Nggak ada itu. Saya cari-cari dalam Al-Quran nggak ada itu. Ya, orang beriman dan beramal soleh. Nah sekarang siapapun beramal soleh ya masuk surga. Tapi catatan iman gitu. Ya, gitu. Nah, tapi mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita semuanya ya. Nah ini balasan untuk orang ahli kitab yang kafir. Ya silakan ya.
Ini ayat Al-Quran nih. Mau dirubah-rubah lagi? Mau dipelintir lagi ayat ini? Silahkan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari ahlul kitab. Nah, berarti kan ahlul kitab tidak semuanya iman kan? Kafir malah kebanyakan. Sungguh orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk, syarrul bariyah. Ngeri amat ya. Ini kalau baca ini gemetar hati kita itu. Disebut syarrul bariyah itu makhluk yang paling jahat. Gitu ya. Kenapa? Ya tadi yang saya sebutkan 14 ciri ya. Allah alam mungkin lebih ya. Yang saya dapatkan itu saja. Ya mungkin ada yang lain ciri-ciri ya. Kemudian tapi Allah pun, nah, dan ini coba perhatikan ayat ini. Dan Allah mengakui memang yang beriman ya tidak salah ya. Jadi kalau para pemirsa yang mendengarkan kebetulan menjadi ulama, kemudian beriman, jangan takut. Karena ada nih ayatnya yang bisa membahagiakan ya. Dan sekiranya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahannya mereka dan mereka tentu kami masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan ya. Jadi para pemirsa, kalau kebetulan memang memahami Al-Qur'an, ya mudah-mudahan lebih banyak beramal ya. Jangan banyak berteori. Nah, kalau pemirsa yang bukan dijuluki ulama, ya insya Allah tidak menilai keulamaan seseorang ya, tapi menilai iman dan amal soleh. Itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Dengan ayat ini sebenarnya hanya sebagai nadhiron ya, peringatan bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.